Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat fatayat sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu, untuk mengaji, untuk membahas kitab, untuk istifadah, mengambil faedah, hikmah dari cerita-cerita yang kita dengarkan, yang kita kaji bersama dalam kitab An-Niswah As-Sufiyah wa Hikamuhunna. Sahabat-sahabat fatayat sekalian, setelah kemarin kita membahas tentang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mana beliau ini sangat luar biasa sekali. Beliau menjadi wanita pertama yang akhirnya menjadi pelopor dalam dunia tasawuf, bahwa tasawuf itu tidak hanya tokoh-tokohnya tidak hanya dari kalangan laki-laki saja, akan tetapi banyak juga perempuan-perempuan yang ahli tasawuf, yang memiliki kedekatan yang baik dengan Allah, yang mana perempuan-perempuan ini derajatnya sama dengan laki-laki dalam hal bagusnya hatinya, bersihnya jiwanya, sehingga selalu terkoneksi dengan Allah. Era perempuan di dunia tasawuf dimulai oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah itu, setelah kita membahas beliau, yang kedua adalah yang kita bahas Sayyidah Lubabah Al-Muta'abbidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia min ahli baitil muqaddas wa kanat min ahli al-ma'rifat wal mujahidat. Qala Muhammad ibn Ruh, qalat Lubabah Al-Muta'abbidah, inni astahyi min Allah ta'ala ayyarani mushtaghilatan bi ghairihi. Wa qalat Lubabah, ma zaltu mujtahidan fil ibadah hatta syirtu istarwaha biha. Fa idza ta'amtu min liqa'il khalqi anasni dhikruhu wa idza a'yani hadithul khalqi rawahani tafarruhu li ibadatillahi wal qiyam ila khidmati. Wa qala laha rajulun huwa dha uridu an ahujja famadha ad'u fil mawsim. Wa qalat salillahu ta'ala syai'ain ayyaradiya anka wa yuballighuka manzilar radin anhu wa ayyahmula dhikran fima baina awliyaih. Perempuan hebat kedua yang akan kita bahas adalah Sayyidah Lubabah Al-Muta'abbidah. Sama seperti halnya Sayyidah Rabi'ah, beliau seorang sufi, ahli tasawuf, ahli ma'rifat billah, kemudian juga seorang mujahidat, seorang yang betul-betul totalitas, betul-betul tenanan dalam hal mendekat kepada Allah. Dia adalah penduduk dari Baitul Maqdis, ya, kalau sekarang ya berarti di Palestina. Ada sebuah cerita dari Muhammad bin Rauf, Sayyidah Lubabah itu pernah dawuh kepada orang-orang, inni la yastahi minallahi ta'ala ayyarani mustaghilatan bi ghairi. Pernah dawuh di depan, pernah berdoa, ya lebih tepatnya berdoa kepada Allah bahwa sesungguhnya saya itu sangat malu sekali ya Allah ketika Engkau melihatku sibuk dengan orang lain selainmu. Jadi dawuhnya seperti itu. Beliau sangat malu sekali di hadapan Allah ketika hati beliau ini, ketika pikiran beliau ini hanya fokus kepada makhluk-makhluknya, hanya fokus kepada hal-hal selain Allah. Mungkin saja kita dalam kehidupan ini terlalu fokus dengan pekerjaan kita, terlalu fokus dengan pasangan hidup kita, terlalu fokus dengan anak-anak kita, sehingga kita melupakan esensinya kita hidup sebetulnya itu untuk apa. Padahal kita hidup ini tidak lain tidak bukan
hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ini yang dirasakan oleh Sayyidah Lubabah al-Muta'abbidah. Waqalat Lubabah, kemudian Sayyidah Lubabah juga pernah mengatakan, ma zaltu mujtahidatan fil ibadah hatta syurtu astarwaha biha. Fa idza ta'abtu min liqa'il khalqi anasni dzikruhu wa idza a'yani hadithul khalqi rawahani. Jadi saya itu tidak pernah berhenti untuk berusaha tenanan, berusaha totalitas di dalam ibadah saya, sehingga ketika saya beribadah ini, saya merasa enak, saya merasa nyaman sekali, saya merasa senang sekali, bahagia sekali dengan ibadah-ibadah saya. Maka ketika saya lelah, ketika bertemu dengan makhluk, maka dengan mendekat kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka hati kembali tenang, maka hati kembali nyaman. Dan ketika saya merasa susah dengan omongannya makhluk-makhluk, maka dengan cara berduaan saja dengan Allah melalui ibadah, dengan cara saya menyendiri untuk beribadah kepada Allah, kemudian berkhidmah kepada agamanya Allah, itu membuat saya terasa senang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya beliau itu orang-orang yang memang ahli ma'rifat billah, orang-orang yang memang totalitas dalam hal ingin mendekat kepada Allah. Pasti bagaimana kemudian mereka membuat diri mereka nyaman ketika bersama Allah. Ibadah kita, ketika kita beribadah, ketika kita ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, itu semuanya yang diingat ya hanya Allah, Allah saja. Semua doa-doa kita ya semuanya yang diingat hanya Allah. Makanya kemudian ketika sudah merasa senang, ketika sudah merasa cinta, merasa nyaman dengan beribadah kepada Allah, akhirnya namun begini, sebagai ahli sufi, mereka juga tetap bersosialisasi dengan orang, tetap muasyarah, tetap berhubungan baik dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan keluarganya. Akan tetapi mereka tahu hakikatnya bahwa berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan orang-orang selain Allah, pasti akan ada saat dimana kita merasa lelah, akan ada saat dimana kita merasa capek, merasa merasa sakit, merasa mungkin sangat marah ketika muasyarah itu, ketika berhubungan dengan orang-orang itu. Nah, ketika orang-orang ini kalau memang di dalam hatinya itu betul-betul sudah terkoneksi dengan Allah, memiliki koneksi yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, insya Allah ketika kita muasyarah dengan orang lain, ketika kita berhubungan sosial dengan orang lain, ketika kita merasa sumpah, capek, akhirnya kita bisa menyembuhkan hati kita, kita bisa mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah untuk menjadi penyembuh dari segala hal yang kita rasakan. Jadi memang betul-betul beribadah kepada Allah itu membuat kita nyaman. Itu kalau memang orang-orang yang memang sudah sampai di level itu, sampai di makom itu. Nah, pada kenyataannya kalau mayoritas dari kita kebalik, jadi ketika muasyarah dengan orang lain, ketika berhubungan dengan orang lain justru merasa senang, akhirnya lupa dengan waktu sholat, akhirnya lupa dengan kewajiban kita harus harus mengurusi hal-hal yang wajib, ya, seperti itu yang mayoritas terjadi pada kita. Tapi ini tidak terjadi kepada orang-orang yang memang sudah mendalami ilmu tasawuf, sudah betul-betul membersihkan hatinya, betul-betul membuat hatinya terkoneksi dengan Allah, sehingga ibadah terasa menyenangkan, ibadah terasa membahagiakan daripada bertemu dengan makhluk-makhluk, insyaallah. Kemudian wanita hebat selanjutnya akan kita bahas adalah Maryam al-Basriyah. Sebelum itu ada satu cerita lagi. Ini masih tentang Lubabah Muta'abbidah, masih ada satu cerita. Jadi ada salah satu orang yang
pasti masyarakat ini sudah tahu ya kalau Lubabah al-Muta'abbidah itu sufi, orang yang alim, orang yang betul-betul sholihah. Akhirnya ada satu orang yang sowan kepada beliau ketika orang ini mau haji, hendak melakukan ibadah haji, sowan, kemudian minta nasihat, minta mauidhah dari Sayyidah Lubabah. Kemudian Sayyidah Lubabah mengatakan, Salillah ta'ala syai'ain, cukup dua hal saja yang kamu mintakan kepada Allah ketika kamu beribadah kepada Allah. Yang pertama apa? Ayyardu anka wa yuballighuka manzilar radin anhu. Pertama, mintalah semoga Allah ridho terhadap kamu dan juga Allah membawa kamu, Allah memberikan kamu pangkat orang-orang yang diridhoi olehnya. Dalam artian apa? Dalam artian kamu diberikan tingkatan terbaik di sisinya, kamu diberikan tingkatan yang tinggi di sisinya, karena orang-orang yang diridhoi Allah, jelas orang-orang ini mendapatkan pangkat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Karena sebetulnya kita itu ibadah, kita itu menyembah Allah, ya tujuannya hanya itu, supaya kita mendapatkan keridhoannya Allah. Ketika kita sudah mendapatkan keridhoannya Allah, pasti Allah akan mencintai kita, pasti Allah akan menempatkan kita di sisi terbaiknya. Allah akan menempatkan kita di tempat terbaik di sisinya, itu pasti. Makanya Sayyidah Lubabah mengatakan seperti itu. Itu saja yang kamu mintakan kepada Allah. Yang kedua, wa ayyakhmula dzikran fima baina awliya'i, semoga sama Allah kamu dijadikan orang yang solih, kemudian kamu ditutupi, kamu disembunyikan dari orang-orang banyak, kamu disembunyikan menjadi salah satu dari kekasih Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, supaya dijadikan orang yang solih, sehingga kita mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah, kita mendapatkan tingkatan derajat yang baik di sisi Allah, dan itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Akhirnya ibadah yang kita lakukan ini semata-mata hanya Allah, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari perhatiannya orang lain. Karena gimana? Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian ketika sudah merasa dekat dengan Allah, ketika sudah sangat baik hubungannya dengan Allah, ibadah, kemudian betul-betul terkoneksi dengan Allah, ada beberapa yang kemudian memang sama Allah dimasyhurkan, kemudian diperlihatkan kepada orang banyak. Banyak wali-wali yang kemudian kita ketahui, ada yang wali masyhur, terkenal, ada yang wali mastur. Mastur itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali ya hanya sesama wali dan Allah. Nah, yang wali masyhur ini, yang memang sama Allah dibuka kewaliannya, kemasyhurannya, sehingga orang lain banyak yang tahu. Nah, ketika seperti ini, akhirnya kan semua orang akan mendekat kepada si wali ini, akan banyak meminta doa, akan ya seperti lumrahnya kita lah, bagaimana kemudian kita ketika tahu ada seorang wali, pasti kan kita berbondong-bondong untuk sowan ke sana. Lah, ketika kita itu masyhur, ketika kewalian ini betul-betul masyhur, ini sebetulnya sangat sangat beresiko untuk kemurnian ibadahnya. Jadi dikhawatirkan ibadah-ibadah yang dilakukan adalah bukan lagi lillahi ta'ala, bukan lagi semata-mata karena Allah, tapi karena dia mencari popularitas, karena dia mencari atensi atau perhatian dari orang lain. Nah, gitu. Nah, makanya Sayyidah Lubabah mengatakan, kamu doalah semoga kamu dijadikan kekasih Allah, tapi menjadi kekasih yang betul-betul disembunyikan oleh Allah, menjadi orang yang akhirnya tidak ada yang tahu tentang kewalian kamu, sehingga ibadah-ibadah yang kamu lakukan ya hanya semata-mata karena Allah, tidak mencari popularitas orang lain. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah sekali. Ini dawuh atau petuah nasihat dari orang yang betul-betul ahli spiritual, ahli sufi. Memang beda dengan mauidhah yang mungkin sering kita dengarkan, karena memang itu lahir dari kebersihan hati, kesucian hati yang sudah betul-betul memiliki memiliki koneksi yang baik dengan sang penciptanya.
Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga adalah Maryam al-Basriyah. Maryam al-Basriyah yang min ahlil Basrah, dari namanya saja sudah disebutkan al-Basriyah, berarti dia adalah penduduk tanah Basrah ya. Basrah itu kalau tidak salah, kalau sekarang ya di Irak sana. Fi ayyami Rabi'ata, jadi beliau hidup sezaman dengan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Wa asyad ba'daha wa kanat tashabuha wa takhdumuha. Dia menjadi teman dekatnya Sayyidah Rabi'ah, dia juga menjadi khadimnya, orang yang melayani segala keperluannya Sayyidah Rabi'ah. Kemudian wa kanat tatakallamu fil mahabbah fa idza sami'at bi ulumil mahabbah tosyat. Nah, karena beliau ini biasa mukhalatah, berbiasa bersama dengan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, akhirnya Maryam al-Basriyah ini juga memiliki karakter yang sama dengan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi ketika beliau ini berbicara perihal tentang mahabbah, tentang cinta kepada Allah, maka seketika itu juga dia merasa seperti orang yang mabuk, tosyat, seperti orang yang hilang akalnya, orang yang sakau atau linglung lah. Bagaimana kemudian dia merasa seperti tidak menjadi dirinya sendiri, dia hilang akal karena rasa cintanya itu yang sedang dia bahas tentang Allah itu betul-betul memenuhi pikirannya, memenuhi hatinya, akhirnya membuat dia itu lupa, akhirnya membuat dia itu kayak seperti kehilangan dirinya karena dia sedang berbicara dengan hal yang betul-betul disukainya. Nah, Masya Allah, samalah seperti kita ketika membicarakan hal yang kita cintai, ketika kita membicarakan hal yang kita sukai, pasti kan kita itu ya kayak orang betul-betul menghayati, orang yang betul-betul berbicara itu dengan gembira, dengan antusias sekali, sehingga akhirnya kadang lupa kita itu sedang di mana, kita itu sedang sama siapa. Nah, ini seperti itu. Qala Abdul Aziz bin Umair, qamat Maryamul Basriyah al-muta'abbidah min awwalil lail faqalat Allahu latifun bi ibadihi thumma lam tujawwiz bihi hatta asbahat wa qalat Maryam mahtamamtu birrizqi wa la ta'ibtu fi talabihi mundu sami'tu Allah azza wa jalla yaqul wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi ada sebuah cerita dari Abdul Aziz bin Umair. Sayyidah Maryam al-Basriyah ini riwayatnya adalah selalu qiyamul lail, selalu melaksanakan ibadah di waktu malam hari, mulai dari awal malam. Jadi yang namanya malam itu dibagi menjadi 3, ada malam yang pertama, malam yang kedua, dan malam yang ketiga. Ya, malam yang pertama itu ya mulai ba'dal isya, mulai dari setelah isya beliau itu ternyata sudah melakukan ibadah malam, kemudian mengucapkan zikiran Allahu latifun bi ibadi, Allahu latifun bi ibadi, sampai subuh, sampai menjelang terbitnya fajar di waktu subuh. Kemudian dia juga mengatakan mahtamamtu birrizqi, saya itu sebetulnya tidak terlalu berambisi untuk mencari rezeki, saya tidak terlalu sangat totalitas sekali dalam hal, bukan totalitas ya, sebetulnya kita maknani berambisi saja, karena yang namanya totalitas sama berambisi itu berbeda ya. Kita dalam suatu hal harus totalitas, tapi kemudian sangat berambisi itu juga kurang baik. Nah, dawuhnya Maryam al-Basriyah, saya tuh tidak terlalu berambisi sekali dengan mencari rezeki, saya tidak betul-betul mempressure, menekan diri saya untuk merasa payah, untuk merasa capek dalam hal mencari rezeki. Setelah saya mendengar bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki-rezeki, Allah menjanjikan akan memberikan rezeki kepada semua orang, kepada hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Ketika Allah memberikan statement seperti itu dalam wahyunya, dalam Al-Quran, beliau Sayyidah Lubabah, Sayyidah Maryam al-Basriyah merasa tenang. Nyapo kok aku kok terlalu ambisi sekali dalam hal kerja, wong semuanya sudah ditakar sama Allah, wong semuanya sudah ditetapkan sama Allah, bahwa Allah tidak akan kemudian melupakan hamba-hambanya yang memang berusaha, yang memang ikhtiar. Nah, ini sebetulnya bukan bentuk kepasrahan
menyerah, bukan seperti itu. Akan tetapi kita tawakal setelah adanya ikhtiar. Jadi tawakal, pasrah kepada Allah, itu proses yang kita jalani setelah adanya ikhtiar. Kita sudah ikhtiar, kita sudah belajar, kita sudah bekerja. Oh, misalkan yang bekerja di kantor, kita sudah ikhtiar setiap hari bekerja ke kantor, setiap hari apa namanya, yang bekerja menjadi guru ya, setiap hari pergi ke sekolah dan sebagainya. Itu yang namanya ikhtiar. Kemudian setelah adanya ikhtiar ini, kita pasrahkan total kepada Allah. Allah lah yang nanti akan memberi rezeki sesuai dengan takarannya, sesuai dengan hal yang kita butuhkan. Itu pasti. Kita jangan sampai kemudian ketika memahami makna ini langsung totalitas, langsung pasrah total tanpa adanya usaha, tanpa adanya ikhtiar. Nah, ini salah. Kalau ini salah, ya. Kalau ini tidak boleh kita lakukan. Ini namanya kita malas. Malas kemudian langsung saat itu doa, wis tau Gusti Allah mesti ngekei rezeki ning sapa wae. Wis tau Gusti Allah itu mesti akan memberikan apa namanya, jalan bagi kita. Tapi orangnya tidak mau berusaha, tapi orangnya tidak mau ikhtiar. Kerjaannya hanya tidur-tidur saja, kerjaannya hanya ngelamun-ngelamun saja, yaitu sama seperti hanya mimpi, ya. Sama seperti hanya mimpi, tidak mungkin akan terjadi. Masya Allah. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini cukup membuat kita cukup menjadi sangu untuk kita bahwa sebetulnya kita itu dalam hidup ini ya memang harus ikhtiar, kemudian setelah itu baru kita pasrahkan kepada Allah. Dan jangan sampai kemudian kita merasa putus asa dari rahmatnya Allah, karena sesuai dengan firman Allah yang disebutkan oleh Sayyidah Maryam Al-Basriyah tadi, bahwa wafis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Pokok Allah itu pastilah akan memberikan rezekinya kepada kita. Pasti Allah akan memberikan bagiannya kepada semua hamba-hambanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jangan sampai kemudian putus asa, menyerah tanpa adanya ikhtiar. Kita semua harus ikhtiar, kita semua harus berusaha dalam hal apapun, juga dalam hal membangun kedekatan koneksi hati kita dengan Allah, dengan Sang Kholik, Allah yang telah menciptakan kita semua. Insyaallah dari dua cerita ini cukup membuat kita introspeksi diri, cukup menjadi cukup untuk kita istifadah, untuk mengambil hikmah, mengambil faedah-faedah yang banyak sekali. Insyaallah luar biasa. Inilah orang-orang, wanita-wanita yang ahli tasawuf, yang memiliki hati, kesucian jiwa, sehingga dawuh-dawuhnya, sehingga petuah-petuahnya sangat indah sekali. Insyaallah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup dua saja yang kita bahas. Kita tidak perlu kemudian sangat sangat kesusu, sangat tergesa-gesa untuk membahas banyak hal. Yang paling penting ilmu itu bukan banyak atau sedikitnya, bukan. Ilmu itu yang paling penting adalah kita ingat, kemudian kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga akhirnya menjadi karakter, menjadi sifat, menjadi tabiat, menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Untuk hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Kita lanjut pertemuan depan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.